ya udah kalau kita nggak ada core wheel kita nggak jadi sobat karet ya, itu terserah teman-teman semua. Cuma kan dari awal itu kan kita ini kan gerakan baik. Gerakan ini kan baik, gerakan ini yang dimana gerakannya adalah gerakan untuk membantu sesama. Kalau tendensinya mau jadi ketua, ya saya pikir kita dari dulu kan duduk sama rata. Ya saya aja nggak ada, saya pengen dideklarasi jadi ketua nggak ada. Bahkan Mas Yun pun nggak ada, cuma dia aku sebagai saya ketua ini nggak ada juga. Kan semua kan silaturahmi dan saling menguntungkan simbiosis mutualisme. Apa kemudian teman-teman dengan ikut sobat karet tidak diuntungkan dengan mendapatkan sahabat baru? Apakah teman-teman dengan ikut sobat karet teman-teman kemudian tidak mempunyai teman-teman baru? Apakah teman-teman dengan ikut sobat karet teman-teman juga kemudian tidak bisa sharing-sharing dengan orang-orang baru? Kan sama-sama kemudian diuntungkan. Nggak ada yang tahu kalau sobat karet sampai sehebat ini. Awalnya kan dibentuknya itu juga sebenarnya sama Mas ini mismis aja. Maksudnya gini loh, saya mencoba, ini saya di sana ya teman-teman ya, saya masih harus apa tadi, gini loh, saya coba untuk komunikasikan ya, mengenai legalitas itu kan bagaimanapun legalitas pasti dibentuk oleh negara. Nggak mungkin legalitas itu dibentuk di katakanlah kayak polsek kan bukan di situ, nomenklaturnya harus ke kementerian berkaitan. Maksudnya kalau harapannya Mas Yun ya, harapan saya Mas Yun adalah kalau teman-teman ikut sobat karet itu bisa mendapatkan misal bantuan pupuk, misal bantuan bibit, misal bantuan masalah peternakan. Jadi justru kita yang bermanfaat bagi sobat karet, bukan sobat karet yang bermanfaat bagi kita kembali. Ini teman-teman ini jadi teman-teman yang ngomong apa ya silakan. Kalau memang nggak cocok ya skip aja, nggak usah apa nimbrung di sini ya. Nanti kalau kau di report orang-orang sebenarnya takut kau hilang, selesai kau nanti. Nah, jadi maksudnya kita bikin kalau bisa berdampak. Ini bukan kita bikin organisasi itu kayak kita bikin SIM atau kita perpanjang SMK gitu teman-teman, kan perlu ada prosesnya. Jadi yang paling sebagai orang-orang di garda depan seperti Mas Yun, seperti saya malah bermanfaat bagi sobat karet, bukan kita memanfaatkan sobat karet. Jadi kebalik, artinya memperhatikan, tenang aja kita memperhatikan. Jadi kan banyak nih kadang-kadang di pemerintahan Pak Prabowo ini juga kan sekarang kalau kemudian ngasih bantuan itu kalau lebih tepat sasaran kan lebih enak. Ya saya rasa teman-teman semua sebenarnya di Nusantara juga paling tidak kalau kemudian memang diperbantukan untuk membantu meningkatkan kinerja pemerintahan kan lebih bagus, apalagi bisa profit dari bisnis yang halal. Jadi maksudnya kita bikin gerakan petani muda, gerakan peternak milenial, mungkin bisa disupport dari bantuan pemerintah berupa seperti pupuk gratis ataupun bibit gratis, memberdayakan ibu-ibu, memberdayakan daripada teman-teman muda kan seperti itu. Jadi kita bikinlah sebuah gerakan yang bermanfaat bagi masyarakat. Jadi supaya nanti yang gabung-gabung sobat karet itu banyak gitu loh. Jadi buat para pengusaha-pengusaha biar gabung. Barangkali pengusahanya butuh orang-orang yang di lapangan, teman-teman lain-lainnya yang belum punya pekerjaan bisa punya pekerjaan. Jadi teman-teman sobat karet yang belum punya pekerjaan bisa punya pekerjaan. Teman-teman sobat karet yang nanti kemudian tidak bisa terfasilitasi dengan pemerintahan bisa ketemu sama mungkin kepala dinas ataupun wali kota, bupati, gubernur sama atau menteri. Jadi buat teman-teman nanti diajari untuk bikin peternakan, bikin seperti perkebunan kan seperti itu ya.
buat teman-teman lain gimana? Seperti profesi supir, seperti profesi seperti itu kan gimana? Itu akan kita kembangkan. Jadi bagaimana kita berkontribusi bagi sesama. Yang terpenting itu bukan kemudian bagaimana kita mengkapitalisasi sebenarnya, bukan bagaimana kemudian sebenarnya itu bisa berdampak bagi masyarakat, yang penting itu. Jadi biar orang kalau misalnya ikut sobat karir itu berdampak aja gitu loh, berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. Yang menjembatani sama pemerintah siapa? Saya, DPR RI. Artinya saya menjembatani nanti. Kalau misalnya lo apa kamu ke sobat karir? Iya, lo kan sobat karir masyarakat juga. Namanya aja DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, tukang-tukang itu rakyat, petani rakyat, peternak rakyat, rakyat semua. Jadi paling itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Artinya kita ini ya duduk sama rata dan bagaimana bisa mensejahterakan minimal tenaga kita atau keluarga-keluarga yang lain. Bukan kita apa teman-teman, yang penting itu kita bisa berdampak. Jadi kan agak buru-buru juga. Kalau buru-buru pasti gak bagus hasilnya. Dulu kan teman-teman menyatakan untuk ketemu Fauzana, akhirnya ketemu Fauzana. Ya, kemudian hasilnya seperti apa? Ya, hanya teman-teman yang tahu. Kemudian ada acara untuk kebar, sudah diselenggarakan kebar. Ya, kita lakukan meskipun tentu teman-teman inginnya katakanlah bulan Oktober direalisasikan bulan Januari. Ini kan sekarang gerakannya ada hari ini. Sekarang ini nih bulan Januari nih. Ya mungkin realisasinya mungkin bulan-bulan Februari Maret lah. Ya paling April. Supaya kemudian ide-ide yang bagus ini nanti akan kita akomodir. Ya kemudian kita itu kesusu gitu loh. Yang teman-teman kesusu misalnya katakanlah pokoknya Korwil harus ada bulan Januari. Kalau nggak ada Korwil Januari kami nggak jadi sobat karir lagi ya. Ya silakan kalau mau seperti itu. Tapi kan kita pasti memperjuangkan itu orang-orang yang serius, orang-orang yang memang benar-benar bekerja sama untuk kebaikan bersama, bukan kepentingan sobat karir saja, tapi kepentingan rakyat, kepentingan orang banyak. Kalau yang seperti itu ya silakan aja. Jadi harus dipikirkan dulu teman-teman ya, harus dipikirkan dulu strateginya seperti apa. Gerakan ini bermanfaat nggak bagi masyarakat? Kan bentuknya ini ormas nih nantinya. Karena DRT-nya mau Muhammadiyah, mau NU, mau Pemuda Pancasila, itu semua ormas semua itu gerakannya. Jangan-jangan nanti kita urus perizinannya, urus untuk asosiasi atau organisasinya, jangan-jangan kita malah merugikan orang. Nah itu loh. Jadi teman-teman grassroots dari bawah yang mengutarakan untuk Korwil sobat karir kita pertimbangkan ya. Kita bukan nge-ACC dan tidak menolak, kita pertimbangkan dan kita kaji betul. Kalau bisa memang direalisasikan, tapi dengan catatan harus kemudian semuanya diatur sebagaimana mestinya. Gitu loh. Jadi buat teman-teman itu yang memang untuk usahanya lebih lancar. Buat teman-teman yang nggak punya pekerjaan, biar punya pekerjaan. Teman-teman yang memang butuh network, biar ada network. Jadi gerakannya bagus gitu loh. Ini bukan berbicara tentang masjid apa pembeli lagi nih. Berbicaranya tentang kemasyarakatan bersama melalui sobat karir. Gitu teman-teman. Korwil bagus tapi harus ditata. Ya,
Tapi kalau di sini jangan 50 orang. Ruangan maksimal cuma 10 orang maksimal. Ruangan saya kecil teman-teman. Karena saya cuma anggota biasa. Ya. Oke, tadi makan deh. Nah, ini kan teman-teman. Itu ya. Kalau ini plat 514. Ini catatan ini. Kenapa mobilnya DP bagus? Ya karena ini uang saya. Karena ini uang saya pribadi. Karena sebelum jadi DPR saya juga udah punya duit. Bisa saya apa? Banyak bisa saya bos. Tapi nanti kalau sebutin di goda sombong kita. Makanya kita kemana? Restoran di sini sushi mana ya? Dari sini sushi apa? Ada di coba map sushi ada sushi. Sekarang makan sushi wah, goyang-goyang Jepang. Waduh bahasanya dekat ini. Berapa menit? 15 menit. Enggak masalahnya lantai berapa itu? Jangan naik-naik kita. Jadi berjalan dulu apa dulu? Gultik. Bener gak sih itu gultik? Ya gultik aja. Nah gultik aja kalau yang Indonesia lah. Nanti yang Jepang. Ya biasan ya nanti aja bikin diri kita ini nggak mau untuk ambil duit dari teman-teman sobat ngarit, nggak mau kita. Yang ada itu bagaimana teman sobat ngarit itu bisa lebih kaya, itu pengennya kita. Pengen saya sama Mas Yun itu kita yang bermanfaat bagi teman-teman sobat ngarit, bukan kita memanfaatkan sobat ngarit. Terus ada yang bilang juga orang jadi gini, kita nge-give itu buat apa lu ya, buat happy-happyan. Jadi teman-teman ya, para spender semua ya, kalau misal kemudian nggak mau spend ya jangan top up. Kita itu orang-orang itu saya spender, akun saya ada banyak, akun saya ada akun 44, akun 40, habis miliaran saya. Apakah saya menyesal saya give sama orang? Nggak menyesal. Kenapa? Lu namanya spender itu yang gimana? Spender itu ya kita itu memang bersedekah. Terus kemudian kadang-kadang ada dari dulu saya dulu udah lama Deli Wafa ini orang pakai Deli Wafa, kita pakai kaos Deli Wafa, tapi kok waktu ketemu Mas Tomli kita seakan-akan kayak saya nggak bisa foto sama Mas Tomli dulu. Dan teman-teman pertanyaan saya, kalau teman-teman beli Indomie kan pas kemudian apa harus diapresiasi gitu sama Tony Halim, CEO-nya Indomie kan nggak mungkin. Orang itu beli produk karena senang produknya. Kalau kalian beli produk karena saya beli baju sobat ngarit saya harus ketemu Mas Yun, saya karena beli baju Mas Yun ya nggak bisa seperti itu juga. Masa ketika saya beli BMW seri 7 saya harus ketemu sama orangnya BMW? Masa saya beli sepatu Adidas saya harus ketemu orangnya Adidas? Agak lain juga pola pikirnya seperti itu. Ya kan kita kan nggak bisa seperti itu, harus dijelaskan betul ini. Misal teman, buat apa kita ya repot-repot saya beli tiket konser harganya 100.000 biar saya bisa untuk foto sama NDKK, Gilga atau Dini Chandra? Nggak bisa seperti itu bro. Kau beli tiket 100.000 itu berarti kita juga harus menerima konsekuensi bahwa kita hanya lihat, kita senang-senang di situ, bisa ketemu kawan, bisa hampir bareng-bareng, kan harus bisa foto bareng juga. Lu gimana? Saya nggak bisa bayangkan 10.000 orang harus foto-foto sama talent satu-satu, modal orang itu. Itu. Sekarang saya tanya lah teman-teman, nggak mungkin di rumahnya itu nggak ada sepeda motor. Kemudian kalian itu beli sepeda motor Honda untuk apa? Untuk kalian bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian gimana? Masa kalian harus demo ke tempat Honda untuk ketemu ownernya? Kan nggak mungkin. Ya kan? Kalian beli baju misal selain Deli Wafa deh, kalian beli baju katakanlah merek Adidas, merek Puma, merek apa ya kan? Jangan kemudian gara-gara